Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang media pembelajaran berbasis komputer. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu yang pertama memahami pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer. Dan yang ketiga itu mahasiswa mampu mengetahui model-model media pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer ini merupakan program pembelajaran dengan menggunakan software komputer. Biasa dikenal dengan CD pembelajaran. Nah, berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran yang meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer ini dapat dilihat. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua itu berorientasi pada pembelajaran mandiri. Yang ketiga itu berorientasi pada pembelajaran tuntas, dan yang keempat itu adalah berorientasi pada pembelajaran individual. Nah, model-model pembelajaran berbasis komputer ini itu ada 4. Yang pertama adalah model drill. Nah, model drill ini itu merupakan suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, model tutorial. Nah, jadi model tutorial ini itu pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada mahasiswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Yang ketiga, model instructional games. Nah, jadi model instructional games ini merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Jadi di mana di dalam model ini itu siswa diajak untuk bermain seperti itu. Yang terakhir atau yang keempat itu model simulasi. Nah, jadi model simulasi ini itu pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret ya melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana belajar yang sebenarnya dan bertanggung jawab dalam suasana yang tanpa resiko. Nah, jadi ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah model drill. Nah, jadi model drill ini itu memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih konkret dengan menciptakan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam model drill ini itu yang pertama menyajikan masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkatan tertentu dari kemampuan yang dimiliki oleh siswa atau performa siswa itu sendiri. Yang kedua, itu siswa mengerjakan soal latihan. Nah, tahapan yang ketiga itu program merekam penampilan siswa, mengevaluasi kemudian memberikan umpan balik terhadap interaksi pembelajaran yang kita lakukan. Nah, tahapan yang keempat atau yang terakhir di model drill ini itu adalah jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka lanjut kepada materi selanjutnya atau materi berikutnya. Tapi jika jawaban salah, jadi jawaban siswa itu salah, maka program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, yang kedua itu model tutorial. Nah, di dalam model ini itu memiliki tujuan yang pertama meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang dimuat dalam software pembelajaran. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah. Dan yang ketiga itu adalah
untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, adapun tahapan di dalam model tutorial ini untuk dilaksanakan, yang pertama itu adalah kita menyajikan informasi, yaitu berupa materi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua itu pertanyaan berupa soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, tahapan yang ketiga itu penilaian respon, yaitu komputer akan memberi respon atas jawaban yang diberikan oleh siswa atau yang siswa kerjakan. Nah, yang keempat itu pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai program akan memberikan balikan terhadap apa yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Yang kelima, apakah telah sukses atau berhasil atau harus mengulangi apa yang dikerjakan oleh siswa. Jadi ketika ada soal yang dikerjakan oleh siswa itu tidak selesai, tidak berhasil, maka siswa bisa diberikan opsi untuk mengulang soal tersebut. Yang keenam, ini harus ada tahapan pengulangan. Jadi tidak langsung menuntaskan materi atau soal yang dikerjakan oleh siswa ketika siswa itu belum betul-betul paham dengan materi atau soal yang dikerjakan tersebut. Dan yang terakhir itu segmen pengaturan pelajaran. Jadi perlu ada pengaturan di dalam sistem atau program pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Nah, model yang ketiga yaitu model instructional game. Nah, jadi model ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Nah, jadi permainan yang diberikan oleh siswa ini atau program yang dibuat atau media yang dibuat ini itu diharapkan untuk bertujuan mendidik, bukan membuat siswa kecanduan, misal seperti itu. Seperti game-game yang banyak digunakan oleh remaja saat ini. Nah, dalam model ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan model ini di dalam merancang pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu adalah di tahapan pendahuluan. Nah, jadi di dalam tahapan ini di mana dalam pembukaan biasanya terdapat judul ya atau title, tujuan, aturan, petunjuk permainan ya, atau biasa dikenal dengan direction for use dan pilihan permainan. Itu yang pertama. Nah, tahapan yang kedua itu bentuk instructional game-nya. Nah, jadi pada bagian ini meliputi skenario ya, skenario atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi atau yang harus langkah-langkah yang harus ada di dalam media pembelajaran tersebut dalam bentuk game. Nah, yang kedua itu adalah tingkatan permainan. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan. Yang ketiga itu pelaku permainan. Maksudnya di sini adalah siswa itu sendiri, bagaimana posisi siswa itu di dalam permainan ini atau di dalam game ini. Dan yang berikutnya itu adalah aturan permainan, perlu juga diperhatikan di dalam ketika kita merancang media pembelajaran berbasis komputer ini dengan model instructional game. Nah, yang berikutnya itu adalah tantangan dalam mencapai tujuan. Jadi ini juga sangat perlu. Yang berikutnya itu adalah rasa ingin tahu, ya kan, kompetensi positif, ya kan, hubungan bermakna antara pemain dan pembelajaran, kemampuan melawan kesepakatan, menang atau kalah, pilihan permainan, alur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa ketika menggunakan game tersebut, pergantian, tipe kegiatan, interaksi dalam permainan. Nah, dan tahapan yang terakhir itu adalah di tahapan penutup atau closing. Nah, dalam penutup permainan yang harus diperhatikan adalah memberitahu siapa pemenang dengan memberikan skor terbaik, memberikan penghargaan reward kepada siswa ya ketika
selesai mengerjakan atau memainkan game tersebut yang dibuat oleh kita sebagai seorang guru. Nah, metode yang keempat itu adalah model simulasi. Nah, jadi model simulasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana yang sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko, ya. Jadi di dalam model simulasi ini itu ada 8 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pengenalan, yang kedua itu penyajian informasi, bisa kita menyajikan bentuk simulasi pertama, simulasi kedua, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan capaian materi yang ingin kita tampilkan di dalam media berbasis komputer yang kita buat. Yang ketiga itu pertanyaan dan respon pertanyaan, perlu juga. Yang keempat penilaian respon, yang kelima memberikan feedback tentang respon, yang keenam itu pembetulan, yang ketujuh segmen pengaturan pengajaran, dan yang kedelapan itu adalah penutup. Nah, jadi perlu dipahami, perlu digarisbawahi bahwa ketika kita ingin merancang pembelajaran berbasis komputer dengan model simulasi ini, maka tahapan-tahapan ini harus perlu dimasukkan di dalam konten media yang kita buat. Nah, karena prinsipnya model itu merupakan ciri atau harus menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi di dalam kita menggunakan model tersebut. Nah, jadi saya kira itu yang dapat bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.